Saya akan melanjutkan presentasi ini. Yang pertama yaitu sosiologis. Apa sih itu sosiologis? Nah, sosiologis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial itu tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosiologi, yang berhubungan dengan sosial maksud saya. Karena bagaimanapun hubungan tersebut mempengaruhi perilaku orang-orang. Bagaimana institusi sosial utama seperti pemerintah, agama, dan ekonomi mempengaruhi kita, serta bagaimana kita sendiri mempengaruhi orang lain dan kelompok, bahkan organisasi. Saya mengambil salah satu contoh, yaitu dari tokoh yang pertama kali mengemukakan istilah sosiologi, yaitu Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Jadi beliau adalah seorang filosof dari Perancis, sehingga Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Secara etimologi, sosiologis berasal dari dua kata, yaitu sosios dan logos, yang berarti perkataan atau pembicaraan. Jadi sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bermasyarakat. Beberapa pendapat para ahli pengertian sosiologis yaitu seperti Roger Warren, Sello Somarjan, Mayor Pollack. Itu berpendapat bahwa sosiologis itu salah satunya dari Rucek dan Warren. Sosiologis itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan kelompok. Yang kedua yaitu dari Sello Somarjan dan Sorman Somardi, yaitu sosiologis adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Yang ketiga yaitu Mayor Pollack, yaitu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia lain, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik kelompok formal maupun kelompok informal, atau baik kelompok statis maupun dinamis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pandemik. Pandemik apa sih kata pandemik itu? Jadi pandemik itu dari bahasa Yunani yang artinya itu semua, dan demos yang artinya orang. Jadi pandemi itu adalah epidemi atau sebuah penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia bahkan. Jadi penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Jadi kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi seperti cacar atau variola, tuberkulosis. Jadi salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam yang menewaskan sekitar 75 sampai 200 juta orang pada abad ke-14. Jadi pandemi adalah salah satu wabah penyakit global. Menurut WHO, pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Ada banyak contoh sejarah yang terbaru. Ada pandemi COVID-19, ini salah satunya, yaitu pandemi yang mirip flu dinyatakan WHO. Wabah pada 12 Maret 2020. Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau beberapa wilayah dunia. Kita lanjutkan, yaitu coronavirus atau COVID-19. Ini adalah sebuah penyakit dari sebuah virus. Jadi penyakit coronavirus 2019 atau dalam bahasa Inggrisnya adalah coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020. Penderita COVID-19 itu dapat mengalami demam, batuk kering, dan sulit sekali bernafas atau sesak. Sakit tenggorokan, pilek, dan atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan sih. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia atau kegagalan multiorgan. Infeksi menyebar dari salah satu orang ke orang lain itu melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin.
Jadi coronavirus ini dapat tersebar karena uh, cairan yang keluar dari korban yang sedang mengalami sakit COVID ini. Jadi entah itu air mata, entah itu air liur, entah itu air kencing, air mani, atau air yang dihasilkan dari tubuh korban itu kita mengenai orang lain, maka orang lain tersebut dapat tertular. Jadi waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka dari itu pemerintah itu mengeluarkan peraturan, yaitu dengan lockdown selama 14 hari, bahkan sekarang bisa ditambah lebih dari 14 hari. Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimer transkripsi atau balik dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dari beberapa jam hingga 2 hari. Mencuci tangan, menjaga jarak orang yang batuk dan tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih adalah salah satu langkah yang disarankan untuk mencegah penyakit ini. Disarankan untuk menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sikuk yang bertekuk ketika batuk. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit (AS) CDC merekomendasikan kepada orang-orang yang menduga bahwa mereka telah terinfeksi untuk menggunakan masker bedah dan mencari nasihat medis dengan memanggil dokter dan tidak langsung mengunjungi ke klinik. WHO menjelaskan coronavirus ini menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan atau manusia. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernafasan mulai dari flu sampai lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS atau sindrom pernapasan akut berat. Jadi coronavirus sendiri itu jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, Cina. Jadi tempat itu seperti pasar hewan pada Desember 2019 dan diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, sehingga penyakit ini disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. WHO mengumumkan COVID-19 menjadi nama resmi dari virus corona yang berasal dari Wuhan, China. Selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu panic buying. Jadi dari tadi dari awal saya mengatakan panic buying. Panic buying itu seperti apa sih? Panic buying itu merupakan fenomena di mana masyarakat melakukan penimbunan beberapa barang pada saat terjadi situasi darurat tertentu. Terus dia juga melakukan pembelian barang-barang atau kebutuhan pokok secara banyak dan secara jumlah yang besar dalam partai yang besar. Dalam merebaknya virus corona ini, salah satu yang masih menjadi kasus yang selalu menjadi mencekam sekali, yaitu dalam kasus merebaknya virus corona ini barang-barang menjadi incaran para konsumen itu adalah hand sanitizer dan masker. Jadi banyak apotek-apotek yang mengalami kelangkaan stok masker dan hand sanitizer yang biasanya hanya memiliki kisaran harga Rp10.000, kini bisa mencapai 3 kali bahkan 5 kali lipat. Momen ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum curang dengan menimbun beberapa barang dan meraup untuk untung sebanyak-banyaknya. Seharusnya untuk oknum-oknum yang melakukan penimbunan ini ditindaklanjuti lebih tegas oleh pemerintah sehingga tidak terjadi penimbunan barang seperti ini. Dan lanjut, saya akan menjelaskan pembahasannya. Jadi panic buying dapat dikatakan sebagai mekanisme alami yang dilakukan oleh manusia untuk merespon keadaan darurat di sekitarnya. Ketika manusia itu merasa tidak memiliki kontrol atas apa yang terjadi di sekelilingnya, mereka akan berupaya untuk memiliki kendali.
Nah, merebaknya virus corona di berbagai tempat membuat banyak orang tidak memiliki kendali untuk menghentikan infeksi virus. Oleh karena itu, usaha untuk mencegah menggunakan masker dan hand sanitizer dirasa lebih dapat mereka kontrol. Hal ini kemudian menjelaskan kenapa jumlah permintaan dua barang tersebut begitu melonjak dan mengalami kelangkaan stok, serta kenaikan harga yang begitu drastis. Dalam sebuah penelitian di tahun 2010 oleh Owen Kulameka dari University of Illinois menuliskan bahwa panik dan perilaku antisosial bukanlah karakteristik pembelanjaan para pra-bencana. Helen Jarvis, seorang dosen psikologi di Universitas College London, mengatakan untuk menghadapi ancaman yang tidak diketahui orang-orang menggunakan apa yang sudah mereka ketahui tentang ancaman yang tampaknya serupa. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan panic buying. Di sini saya salah menulis. Seharusnya di situ adalah upaya pencegahan panic buying. Jadi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan upaya pencegahan panic buying yang terjadi. Ini biasanya dilakukan oleh upaya pemerintah. Jadi yang pertama itu pembatasan jumlah pembelian. Jadi pemerintah itu mengeluarkan mengeluarkan peraturan dengan melakukan pembatasan jumlah pembelian oleh setiap retail yang menjual di Indonesia. Nah, salah satu dampak terjadinya panic buying adalah penggunaan barang yang tidak tepat sasaran. Jadi banyak konsumen yang sengaja membeli barang-barang pokok seperti beras, minyak, makanan pokok, dan salah satunya itu dan lainnya seperti masker, sabun dan hand sanitizer dan lainnya sebagainya dalam jumlah yang banyak padahal memiliki kondisi tubuh yang sehat. Hal ini kemudian merugikan mereka yang sakit dan lebih membutuhkan masker saat stok kosong. Seperti petugas kesehatan, dia itu benar-benar membutuhkan masker, membutuhkan alat-alat kesehatan, alat perlindungan diri, APD. Lalu pemerintah harus pemerintah itu harus mengeluarkan peraturan untuk melakukan pembatasan pembelian setiap retail sehingga setidaknya dapat mengurangilah dampak buruk panic buying ini. Untuk menghindari barang yang tidak tepat sasaran, pembatasan jumlah beli dapat menjadi metode yang baik, tidak hanya masker tetapi juga untuk bahan-bahan pokok maupun kebutuhan lainnya seperti tisu toilet, sabun, terus untuk pembersih rumah, terus bahan-bahan pokok seperti makanan, beras, minyak, mie instan, sarden, dan lain sebagainya. Pembatasan jumlah beli membuat setidaknya lebih banyak orang yang dapat memiliki barang tersebut. Jadi lebih terdistribusi lebih merata. Lalu pemerintah itu melakukan hukuman untuk pelaku penimbunan barang. Jadi tindak tegas pada oknum yang curang dalam situasi genting seperti ini. Kadang rasa kemanusiaan terkesampingkan karena ketakutan. Ada pula yang justru memanfaatkan momen genting untuk meraup untung yang lebih besar. Perlu adanya langkah tegas untuk memberi efek jera pada oknum-oknum semacam ini. Jadi Presiden Indonesia Joko Widodo saat ini telah mengumumkan bahwa akan menindak tegas oknum-oknum yang menimbun dan memasang harga tinggi untuk sebuah masker dan hand sanitizer. Langkah ini setidaknya telah menjadi sebuah ancaman dan menimbulkan efek jera pada oknum yang nakal dengan menimbun masker dan hand sanitizer yang lainnya. Adapun beberapa upaya pemerintah yang lainnya seperti pemerintah sendiri sudah berkoordinasi dengan pelaku usaha retail. Dari berkoordinasi tersebut dipastikan stok aman sudah 2 kali dalam pelaporan ke Pak Menteri Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto. Intinya stoknya sudah sangat cukup. Kemudian mereka berharap masyarakat tidak melakukan panic buying karena stok aman. Yang kedua itu pemerintah memutuskan bahwa para pelaku usaha pusat perbelanjaan akan membuat edaran untuk masyarakat. Surat edaran tersebut berisikan tentang stok yang aman dan imbauan agar tidak panik buying serta untuk melakukan pembatasan minimum pembelanjaan.
maksimal pembelanjaan maksud saya. Dan yang terakhir yaitu pemerintah menerapkan peraturan kepada penjual mengenai pembatasan jumlah pembelian barang-barang pokok dan pembelian masker dan hand sanitizer. Sekian presentasi dari saya. Dari sini saya akan mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya ambil mengenai pandemi COVID-19 ini, sebaiknya kita sebagai masyarakat tidak perlu terlalu panik yang berlebihan dalam menghadapi COVID-19 ini. Sebaiknya kita mentaati apa yang dianjurkan dan program pemerintah. Jadi apapun anjuran dari pemerintah itu pasti baik untuk kita. Jadi untuk memerangi virus ini, salah satunya yaitu self-isolation. Jadi jika pemerintah memberikan kebijakan self-isolation, lebih baik dimanfaatkan sebaik mungkin guna untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan serta mengkonsumsi nutrisi dan vitamin yang cukup. Selain itu, jangan terlalu panik. Don't be panik untuk menyikapi pandemi ini. Jadi berbelanjalah sewajarnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Tidak perlu menimbun barang-barang terlalu banyak, terlalu panik itu juga tidak perlu, tidak baik. Kita boleh siaga tetapi jangan terlalu panik. Nah, saran saya, jadi suatu perencanaan yang baik ketimbang panik buying harus dipersiapkan sepanjang tahun untuk kemungkinan keadaan darurat atau krisis. Yang juga pentingnya diingat bahwa semua orang juga membutuhkan barang-barang tersebut karena peristiwa ini belum tertangani. Jadi penuhi apa yang memang menjadi kebutuhan Anda dan keluarga, tetapi hindari keinginan untuk menimbun persediaan yang cukup untuk mengisi bunker atau persediaan hari akhir. Karena ketika panic buying dilakukan secara bersama-sama, hal tersebut dapat menyebabkan harga itu akan melangit dan persediaan menjadi sedikit untuk mereka yang beresiko tinggi membutuhkan hal-hal seperti masker, wajah daripada masyarakat pada umumnya. Terima kasih telah melihat dan menyimak presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.